Halo teman-teman, nama saya Melianes P. Danggalimu dengan NIM 2188029. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian simulasi ujian tengah semester mata kuliah manajemen jaringan. Ya, kita langsung saja. Pertama-tama saya akan menambahkan satu laptop pada setiap switch. Di sini kita pilih end device. Kemudian kita klik pada laptop. Kita tambahkan satu laptop lagi untuk switch yang kedua, satu laptop lagi untuk switch yang ketiga. Kemudian saya akan menyambungkan kabel serial dari laptop ke port console switch dengan cara kita pilih connection. Kemudian kita pilih kabel melengkung biru. Kita connect pada laptop menggunakan port RS232, kemudian ke switch menggunakan port console. Begitu juga dengan switch 2. Kita pilih kabel melengkung biru, kemudian connect pada port RS232 dan ke switch pada port console. Kemudian pilih kabel, connect di laptop menggunakan port RS232 dan di switch menggunakan port console. Untuk menyelesaikan suruhan yang pertama, yaitu rubah hostname setiap switch sesuai dengan nama yang tertera, SW1, SW2, dan SW3. Untuk itu, saya langsung klik pada laptop 0, kemudian pilih ke tab desktop, kemudian pilih terminal, kita klik OK. Ya, sekarang saya berada pada posisi mode user ditandai dengan tanda lebih besar dari. Kemudian untuk mengubah hostname kita harus naik pada dua tingkat, yaitu tingkat yang pertama kita ke mode privilege dengan perintah enable. Sekarang kita sudah masuk pada mode privilege ditandai dengan tanda pagar. Kemudian kita akan ke mode global config dengan perintah const. Ya, sekarang kita sudah masuk pada mode global config. Kemudian untuk mengubah hostname-nya, kita menggunakan perintah hostname sw1. Ya, sudah berhasil kita mengubah hostname sw1. Kemudian untuk suruhan yang berikut, saya akan menyeting setiap switch agar secretnya menggunakan password uncriswina, yaitu dengan perintah enable secret uncriswina. Uncriswinanya huruf besar semua. Kemudian kita enter. Ya, di sini sudah berhasil walaupun tanpa adanya pemberitahuan. Maka saya akan mencobanya untuk lebih memastikan. Kita exit sampai pada mode user. Ya, di sini kita akan masuk pada mode privilege dengan perintah enable. Ya, di sini kita masukkan password yang telah kita buat tadi, yaitu uncriswina huruf besar semua. Ya, sudah berhasil. Kemudian untuk suruhan yang ketiga, saya akan mengatur agar setiap switch memiliki password pada line konsolnya. Posisi saat ini saya berada pada mode privilege ditandai dengan tanda pagar. Untuk ke mode lain, kita harus naik dua tingkat. Tingkat yang pertama yaitu masuk pada mode global config dengan perintah const. Kemudian saya akan masuk ke mode line console dengan perintah line console 0. Enter. Sekarang kita sudah masuk pada mode line. Kemudian untuk memberikan password yang kita gunakan yaitu password nya huruf besar. Kemudian saya akan menyuruh supaya switch akan meminta password setiap kali kita mengakses line konsolnya, yaitu dengan perintah login. Kemudian saya
kita harus memberikan inskripsi pada mode global config, jadi kita harus exit 1 kali. Kemudian aktifkan service password inskripsinya. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita akan mencobanya dengan exit sampai pada mode user. Kita exit lagi. Ya, di sini sudah langsung dimintai password dari line konsolnya, yaitu TIFF huruf besar semua. Kemudian kita akan masuk pada mode privilege dengan perintah enable. Nah, di sini kita akan dimintai password dari secretnya, yaitu increase Wina. Ya, sudah berhasil. Kemudian untuk suruhan yang berikutnya yaitu atur setiap switch agar dapat diakses melalui telnet sebagai berikut. Ya, kita langsung saja. Sekarang saya berada pada mode privilege. Untuk itu, saya harus masuk pada mode global config dengan perintah conft. Kemudian saya akan masuk pada mode interface VLAN dengan perintah in VLAN 1. Ya, sekarang sudah masuk. Kemudian saya akan memberikan IP address dengan perintah IP address 192.168.0.254 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Di sini saya akan hidupkan port tersebut dengan perintah no shutdown. Kemudian kita enter. Ya, kemudian kita akan masuk pada mode line dengan perintah line pty 0 spasi 15. Kemudian kita enter. Kemudian kita sudah berada pada jalur line console. Selanjutnya kita akan membuat password dengan perintah password TIFF huruf besar semua. Kemudian kita enter. Di sini kita akan memberikan hak akses login dengan perintah login. Kemudian kita enter. Untuk memberikan inskripsi kita harus masuk pada mode global config, maka kita akan exit 1 kali. Kemudian kita akan aktifkan service password enkripsinya. Ya, sudah berhasil. Kemudian untuk menyelesaikan suruhan yang berikutnya, saya akan menghidupkan atau mematikan port interface-nya. Untuk itu dengan perintah intrange FA 0 garing 1 sampai 2. Di sini saya akan menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Kemudian kita enter. Ya, di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya akan mematikan fast Ethernet dari 3 sampai 24. Perintahnya intrange FA 0 garing 3 sampai 24. Kemudian di sini shutdown. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menghidupkan giga Ethernetnya dengan perintah in range G0 garing 1 sampai 2. Kemudian di sini menggunakan perintah no shutdown. Ya, sudah berhasil. Kemudian untuk menyelesaikan suruhan yang ke-6, yaitu setting IP dan subnet max yang sesuai dengan nama yang tertera. Di sini
Kita klik pada PC-nya, kemudian kita ke tab desktop dan pilih IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.0.1. Kemudian kita enter. Subnet mask-nya sudah terisi. Kemudian untuk PC yang kedua, pada switch yang pertama kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Di sini 192.168.0.2. Kita enter. Ya, subnet mask-nya sudah terisi. Ya, saya akan lanjut pada switch yang kedua, yaitu kita klik pada laptop, kemudian ke tab desktop, kemudian kita pilih terminal. Di sini kita klik OK. Ya, sekarang saya sudah berada pada mode user, ditandai dengan tanda lebih besar dari. Untuk mengubah hostname, pertama-tama saya harus ke mode privilege dengan perintah enable. Kemudian masuk pada mode global config dengan perintah conft. Untuk mengubah hostname-nya, kita menggunakan perintah hostname sw2. Ya, di sini sudah berhasil dibuat. Untuk perintah yang kedua, saya akan mengubah secret-nya. Dengan menggunakan perintah enable secret uncriswina. Kemudian kita enter. Di sini sudah berhasil walaupun tanpa adanya pemberitahuan. Ya. Untuk menyelesaikan suruhan yang ketiga, saya akan mengatur agar setiap switch memiliki password TIF. Untuk itu, kita harus masuk dulu pada mode line console-nya menggunakan perintah line console 0. Kita enter. Ya. Untuk memberi password, kita menggunakan perintah password if besar. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan memberikan hak akses login dengan perintah login. Kemudian kita akan memberikan inskripsi pada mode global config dengan perintah kita exit 1 kali, lalu mengaktifkan service password enkripsinya. Oke, kita enter. Jadi untuk suruhan yang keempat, saya akan mengatur setiap switch agar bisa diakses melalui telnet. Sekarang saya sudah berada pada mode global config. Untuk ke mode interface VLAN, kita akan pakai perintah int VLAN 1. Kemudian kita enter. Sekarang kita akan memberikan IP address dengan perintah IP address 192.168.0.253 spasi 255.255.255.0. Kemudian saya akan menghidupkan port tersebut dengan perintah no shutdown. Ya, sudah berhasil. Kemudian saya akan ke mode line dengan perintah line pty 0/15. Kemudian saya akan memberikan password TIF dengan perintah password TIF. Kemudian saya akan memberi hak akses login dengan perintah login. Exit ke mode global config dan mengaktifkan service password encryption. Ya, untuk suruhan yang berikutnya, saya akan mengaktifkan dan mematikan port interface-nya, yaitu sekarang kita masuk pada perintah int
FA 0 garing 1. Kemudian saya akan menghidupkan fast Ethernet 1 dengan perintah no shutdown. Kemudian enter. Ya, sudah berhasil. Kemudian saya akan mematikan fast Ethernet dari yang kedua sampai yang ke-24 dengan perintah in range FA 0 garing 2 sampai 24. Perintah untuk mematikannya yaitu shutdown. Kemudian enter. Ya, sekarang sudah berhasil. Sekarang saya akan menghidupkan giga Ethernetnya dari 1 ke 2 dengan perintah in range G0 garing 1 sampai 2. Kemudian kita enter. Di sini perintahnya yaitu no shutdown untuk menghidupkannya. Ya, sudah berhasil. Kemudian saya akan lanjut pada suruhan yang ke-6, yaitu memberi IP dan subnet max pada PC. Di sini kita klik pada PC untuk switch yang kedua, kemudian ke desktop, kemudian ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.0.3. Ya, sudah terisi subnet mask-nya. Kemudian saya akan lanjut pada switch yang ketiga, yaitu kita klik pada laptop, kemudian ke tab desktop, kemudian ke terminal, kita klik OK. Ya, di sini saya sudah berada lagi pada mode user ditandai dengan tanda lebih besar dari. Untuk mengubah hostname, kita mesti ke mode global config. Untuk itu, perintah yang digunakan adalah enable untuk pindah ke global privilege, kemudian conf t untuk ke mode global config. Kemudian perintah untuk mengubah hostname-nya yaitu hostname SW3. Ya, sudah berhasil diubah menjadi SW3. Untuk perintah yang kedua yaitu menyeting setiap switch agar secretnya menggunakan password Uncriswina. Ya, kita langsung saja karena saya sudah berada pada mode global config. Kita langsung mengetikkan enable secret Uncriswina. Ya, sudah berhasil walaupun tidak ada perubahan yang terlihat atau pemberitahuan yang ada. Kemudian suruhan yang ketiga yaitu mengatur setiap switch agar memiliki password TIF pada line konsolnya. Ya, kita akan masuk pada mode line konsol dengan perintah line console. Perintah line console 0. Maaf, salah pengetikan. Line console 0. Kemudian kita akan membuat password dengan perintah password TIF huruf besar. Kemudian kita akan memberikan hak akses login dengan perintah login. Kemudian kita exit untuk ke mode global config dan mengaktifkan service password encryption. Ya, sudah berhasil. Untuk perintah yang keempat, saya akan mengatur setiap switch agar bisa diakses melalui telnet. Di sini saya sudah masuk pada mode global config, maka saya akan masuk pada mode interface VLAN dengan perintah in VLAN 1. Kemudian saya akan memberikan IP address dengan perintah IP address 192.168.0.252. Kemudian spasi 255.255.255.0. Ya, sekarang saya akan hidupkan port tersebut dengan perintah no shutdown. Kemudian sudah berhasil.
Sekarang saya akan ke mode line dengan perintah line VTY 0 spasi 15. Kemudian di sini saya akan membuat password if dengan perintah password if besar. Kemudian akan memberikan hak akses login dengan perintah login. Kemudian akan exit ke mode global config untuk mengaktifkan service password encryption. Ya, sudah berhasil. Kemudian untuk suruhan yang kelima, saya akan menghidupkan atau mematikan port interface. Untuk itu, kita akan masuk pada mode interface. Perintahnya yaitu in range FA 0 garing 1 sampai 2. Kemudian kita akan hidupkan dengan perintah no shutdown. Ya, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan mematikan fast Ethernet dari 3 sampai 24 dengan perintah in range FA 0 garing 3 sampai 24 dengan perintah shutdown. Kemudian ini sudah berhasil. Kita lanjut dengan menghidupkan giga Ethernetnya menggunakan perintah in range G0 garing 1 sampai 2. Kemudian dengan perintah no shutdown. Ya, sudah berhasil. Kemudian saya akan menyelesaikan suruhan yang ke-6, yaitu kita klik pada PC yang keempat untuk switch yang ketiga, kemudian ke tab desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita mengisi IP address-nya yaitu 192.168.0.4. Kita enter. Ya, di sini subnet mask-nya sudah terisi. Kemudian kita lanjut pada PC yang kelima untuk switch yang ketiga. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita isi 192.168.0.5. Ya, subnet mask-nya telah berhasil diisi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.